Allah ya. Jadi wajar kalau misalnya ternyata para sahabat Nabi itu mereka calon penghuni surga, karena nilai mereka ketika berinfak betul-betul membuat satu rumusan bahwa yang paling terbaik orang-orang bersyukur itu adalah ketika dia tidak merasa memiliki apa-apa, padahal dia punya mobil, padahal dia punya kendaraan segala macam. Sudahlah, dan semuanya milik Allah. Di dunia itu, ayah bunda, yang namanya rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Rizki itu bukan hanya uang, ya. Anak soleh pun, tapi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang punya jabatan, itu mereka belum jadi rizki, Bro. Mereka akan menjadi rizki ketika anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh. Ayah bunda, kita sudah di Padang Arafah sekarang. Ada tulisannya Arafah Sakhir, ya. Ayah bunda, nanti insya Allah dari sinilah kita akan start memulai sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Al-Hajju Arafah, ya. Haji itu titiknya, pusatnya, syaratnya atau rukunnya adalah Arafah. Seseorang yang ingin berhaji sudah berniat tapi dia tidak melakukan wukuf di Arafah, maka dia tidak akan mendapatkan predikat hajinya. Karena apa? Karena ini ada tuh Arafah Sakhir, artinya di sini para jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah mereka berkumpul di Padang Arafah, ya. Jadi kita ini dulu ya, utangnya kita tunda dulu ya, karena ini sudah masuk di Arafah. Alhamdulillah ya bunda, ini adalah padang yang akan penuh, ya, akan penuh dengan jutaan manusia di saat tanggal 9 Zulhijjah, ya. Manusia berbondong-bondong, ada yang datang dari tanggal 8 Zulhijjah, ada yang datang tanggal 9 Zulhijjah, ya. Jadi Masya Allah ya bunda, di sini tidak ada aktivitas, ya, makanya disebut dengan wukuf, ya. Wukuf itu berdiam tanpa ada aktivitas apa-apa. Yang ada hanya perenungan diri, ya, merenung apa yang sudah saya lakukan dan banyak-banyak beristighfar, ya. Istighfar itu apa artinya, Bun? Mohon ampun. Mohon ampun. Ada lagi yang punya definisi lain? Saya punya definisi lain. Apa, Bun? Istighfar itu mengaku salah. Beda bunda, bersalah diri mah tawakal. Kalau mengaku salah mah ini yang susah. Yang susahnya kenapa? Kalau memohon ampun saja kita bisa mohon ampun, tapi kita tidak mengakui kesalahan kita. Ada yang begitu. Kita misalnya lagi ribut nih, misalnya ribut dengan teman, misalnya ketika saat itu kita mengaku salah, ya, harusnya meminta maaf itu harus dibarengi dengan pengakuan salah. Nah ini yang sulit. Jarang ada seseorang yang ketika mau berani mengakui kesalahannya. Jarang ada suami, apalagi suami, ya, jujur saja nih, suami itu jarang mengakui kesalahannya di depan istrinya. Bahkan istri juga sama, ada yang jarang ketika sudah marahnya puncak, jarang mengakui kesalahan dirinya sendiri. Jarang ada orang tua yang mau mengakui kesalahannya kepada anak-anaknya. Nah ini yang paling penting. Kenapa isu pengakuan salah? Karena seseorang itu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah kecuali permohonan ampunannya dibarengi dengan pengakuan salah. Nah itu ya, makanya wukuf di Arafah ini tidak ada aktivitas yang lainnya lebih hebat kecuali seseorang mengakui kesalahannya. Di list, ya, makanya ayah bunda Ustaz Nasrullah itu mengajarkan satu aktivitas hebat. Apa itu, Bun? Ada yang tahu nggak? Yang ikut makan rezeki, ada yang pernah tahu? Sholat taubat. Ayah bunda, kenapa sholat taubat itu hebat? Bun, begini, saya sambil berdiri supaya kelihatan. Ayah bunda, kalau kita punya tangan kita ini ada, kemudian kita coret dengan bolpen, kemudian kita hapus, kita coret lagi, hapus lagi, coret lagi, hapus lagi. Kira-kira tulisan tersebut ada atau tidak? Ada. Persis seperti ketika kita punya dosa. Kita melakukan dosa, kita sholat taubat, hapus. Dosa lagi, sholat taubat lagi, hapus. Dosa lagi, sholat lagi, hapus lagi. Saya ingin tanya, apa bedanya dunia dengan surga? Ada yang pernah ke sana? Oh
dengan surga? Ini nanti akan menjalani proses ini, salah satunya di Padang Arafah. Ya, Padang Arafah itu adalah Sama abadi, dunia rusak. simpel amat ya. Sampai Sampai misalnya kata saya. Oh, bedanya kalau di surga itu penghulunya tidak cuma dosa. Satu itu. Kemudian yang kedua, di surga itu rezekinya dikasih oleh Allah tanpa proses. Jadi ayah bunda pengen anggur, ada anggur. Pengen nasi, ada nasi. Di kita saat ini di dunia, kalau pengen nasi, nunggu petani matang dulu. Giling Kemudian dulu. itu Beli beras dulu. di apa namanya itu dipotong padinya, ya gitu ya, sampai digebugin. Ya tuh padinya sampai digebugin supaya dapat jadi beras. Udah gitu ditanak dulu. Terus kalau orang sudah bilang mah diapel segala ya, dikipasin dulu baru bisa dimakan. Nah begitu proses dunia itu seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada manusia yang tinggal di dunia tapi mendapatkan rezeki seperti penghuni surga? Ada atau tidak? Ada. Yang ada angkat tangan. Yang tidak ada angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti Tidak ada. sedang membaca Bismillahi Ahya wa Bismika.